Fariski di mana? Itu Doa. Air Win. Sip sama kayak Bu Yani. Mana ya yang oh itu ratunya. terlalu dalam ya? Bim. Bobok tuh. Suruh masuk. Mas, kenal Video we.
sana? Ah, satu aja sampai awal. Eh? Aja lah sih. Ayah dan bunda semuanya untuk mengikuti prosesi penerimaan siswa baru FLS selama di sekolah SDN 268 Panirikan Kota. Iya, selain murid kami semuanya, ibu dan bapak guru juga mengusung tagline di tahun ini yaitu aku senang menjadi murid SDN 268 Panirikan berkarakter. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita yang tercinta yaitu Nadia Rosa SPDMM. Mari kita sambut dengan tepukan yang meriah. Berarti yang ini kepala sekolah itu yang Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang itu. Bu. Yang terhormat orang tua siswa yang berada di depan saya beserta siswa baru kelas 1 juga anak-anak ibu kelas 2 sampai 6 serta bapak ibu guru beserta staf syukur mari kita panjatkan yang senantiasa memberi kita kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan masa pengenalan di lingkungan sekolah di tahun ajaran baru 2020. Jalan-jalan ke Kota Bandung. Tinggal sebentar memberi arti. Selamat datang murid baru di SDN 268 Panirikan yang selalu seru. Ini biar mananya nih? Ada bapaknya enggak? Oh, bapaknya di sini ada. Oh, di gerbang masuk aja bapak. Sini pak. Masya Allah, sini ayah bunda sini. Iya, sekarang tentunya buat ayah bunda ya. Jalan-jalan ke Kota Baru. Tinggal sebentar hanya untuk berfoto. Selamat bergabung ayah bunda di SDN 268 Panirikan yang selalu baru. Alhamdulillah. Aku nanti gak naik-naik kelasnya. Iya, itu kalau libur berarti kan pengen liburnya ya. Tapi apa daya kita harus selalu semangat menuntut ilmu. Nah, makanya coba lihat kiri kanan ibu ada siapa ya? Ada, coba mulai dari sini ada ini apa ya? Sebagai apa nih kira-kira sebelumnya? Tapi kami mengucapkan terima kasih karena sudah memilih sekolah kami untuk berkembangnya anak ayah bunda. Mudah-mudahan di tangan bapak dan ibu guru di sini anak-anak kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi kita. Nah, visi kita untuk tahun ini adalah SDN 268 Panirikan ingin menjadikan murid yang beriman dan bertakwa, sehat, bernalar kritis, kreatif, dan komunikasi. Insya Allah visi ini akan bisa kita capai jika ada kerjasama, kolaborasi, saling mendukung antar pihak sekolah dan orang tua. Ya, anak-anakku yang baru, selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan kalian bisa
itu semuanya ya. Oke. Untuk membuat cara kita lebih seru, hari ini selain pembukaan MPLS ini, anak-anak perwakilan ya, sebenarnya pengennya semua, nanti semuanya akan dapat. Ini ada perwakilan ya, simbolis putra putri, silakan dulu akan disematkan tanda bahwa sudah resmi menjadi anggota MPLS. Tapi sebelumnya, mari kita bacakan basmalah bersama-sama untuk acara pembukaan masa pengenalan di lingkungan sekolah sekaligus launching lagu SDN Mars SDN 268 Panjaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tanda pengenal MPLS akan Ibu sematkan. Terima kasih Ibu. Ini adalah simbolis sebagai posnya bahwa anak-anak sudah resmi menjadi bagian dari SDN 268 Panjaitan. Sekaligus membuka acara MPLS Selamat di tahun ajaran 2026-2027. Boleh beri tepuk tangan semuanya. Mas SDN 268 Panjaitan. Mari kita jadi bersama. Baik Bu, dari sebelah depan kanan dulu, ujung dulu. Oke. Nanti perkenalkan sendiri-sendiri ya. Maju depan. Ibu mulai dari Ibu yang paling ujung sebelah kanan Ibu ya. Ya, silakan Ibu Pensi. Iya. Ini Ibu MC ya. Nah, alhamdulillah Bu Pensi yang kelas berapa sekarang? Rahasia ya. Bu, di sini mah banyak yang rahasia-rahasia gitu ya, jangan kaget ya. Nanti kalau terkaget-kaget ya. Boleh sebelah sini, silakan di depan. Nanti berbaris lagi ke sana ya. Sebelah sini, sebelah saya. Oke. Iya. Selanjutnya ikutin Bu Tanti ya. Berikutnya Ibu Iis Kuraisin, guru PJOK. Ya, Masya Allah. Kemudian Ibu Mary Andani Eskalaya, Ibu Mary Marliani. Kalau artinya Mary Andani ya. Berikutnya Bapak Arif Rahman, guru PAI. Jadi kalau kata Bapak Alif, Assalamualaikum ya Bu ya. Lanjut, berikutnya Ibu Iim Halimah, Ibu guru kelas. Berikutnya Ibu Nari Sumarni. Ya, Ibu guru kelas juga. Berikutnya Ibu Sarah, guru kelas ya, sudah pintar bahasa Inggrisnya nih. Berikutnya apa ya ini ya? Bapak Cece Saifuddin, guru PJOK. Ya, terima kasih Pak Cece, lapangannya jadi cantik ya. Oke, berikutnya Ibu Ida Wahida. Ibu Ida juga guru PJOK. Berikutnya Bapak Muhammad Abba Asyir. Oke, selanjutnya Ibu Yani. Ibu Yani kelas nanti ya, kelasnya ya rahasia ya. Ibu guru kelas pokoknya.
Berikutnya, Ibu Sali Fauzia, guru kelas. Berikutnya ada Ibu Herlin Nurfaida, guru kelas. Selanjutnya Ibu Perwira, Ibu Lisnawati. Selanjutnya ada Ibu Aisintawati. Yeay. Selanjutnya Regina. Berikutnya Regina. Berikutnya kemudian ada Ibu Eti. Ada Ibu Putri, guru PAI ya. Ada Ibu Lisa, Ibu Ica ya, selalu membantu nanti ke perpustakaan. Kemudian ada Ibu Agni, guru kelas. Wah ini bagus ya, ada gawatnya nih. Ada juga Ibu Wiri, sama bawa gawat juga ya. Kemudian ada Bapak siapa ya ini ya? Bapak Sayuti. Oke, luar biasa. Kemudian ada Ibu Diana Vita. Oh iya, Bapak Rizwan. Kemudian ada Bapak mana? Rizwan. Nanti membantu di administrasi. Ada Ibu Lala. Ya, terus ya. Kemudian di sebelah sana ada Bapak Rian, ya, sebagai operator, dan Bapak Cepi. Yeay, ya. Di belakang kita ada Bapak Aan, ada Pak Dendi, ada Pak Deni. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, mereka dari bergabung sama saya. Nah, sekarang tadi udah tahu nama-nama gurunya. Sekarang kita mau perkenalan. Jadi siapa sih? Kemudian ada Ibu Eti, ada Ibu Putri, guru PAI ya. Ada Ibu Lisa, Ibu Ica ya, selalu membantu nanti ke perpustakaan. Kemudian ada Ibu Agni, guru kelas. Wah ini bagus ya, ada gawatnya nih. Ada juga Ibu Wiri, sama bawa gawat juga ya. Kemudian ada Bapak siapa ya ini ya? Bapak Sayuti. Oke, luar biasa. Kemudian ada Ibu Diana Vita. Oh iya, Bapak Rizwan. Kemudian ada Bapak mana? Rizwan. Nanti membantu di administrasi. Ada Ibu Lala. Ya, terus ya. Kemudian di sebelah sana ada Bapak Rian, ya, sebagai operator, dan Bapak Cepi. Yeay, ya. Di belakang kita ada Bapak Aan, ada Pak Dendi, ada Pak Deni. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, mereka dari bergabung sama saya. Nah, sekarang tadi udah tahu nama-nama gurunya. Sekarang kita mau perkenalan. Jadi siapa sih? Baik. Oke, luar biasa. Selanjutnya. Saya senang pakai topeng Hanoman. Kenapa? Ini yang menjaga alam. Ketika kita menjaga alam, tentu alam akan menjaga kita. Yang sekarang udah mulai rusak gitu. Jadi kita yang peduli ya. Kalian sebagai regenerasi harus berani menjaga, melestarikan Budaya. budaya. Oke, terima kasih budaya. Nah, selain ada tokoh-tokoh yang barusan, ada juga tokoh-tokoh yang series atau ceritanya berbarengan ya. Tokoh-tokoh yang kembaran gitu ya. Tokoh-tokoh yang satu grup atau satu tim. Silakan langsung maju saja satu timnya. Oke, we are kebalikannya, Wonder Woman itu penuh cinta dan kasih sayang.
Tapi Herman menuju Harimau. Akhirnya ya. Nggak tahu, oke. Coba yang kenalan ya, siap. We are our partner. Power partner hijau menjadi buttercup. Di mana dia itu hebat, kuat dan disiplin. Yeay. Selanjutnya. Ayo, baik. Ayo kita bersama bareng aja ya, bareng aja. Biar nggak deg-degan. Oh, baik. Hah? Oh, bertiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ada yang tahu nggak kira-kira ini pakai kostum apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah nari nggak? Oke, ini adalah kostum tari merak ya, merak parayangan. Merak parayangan itu tujuannya adalah bisa memberikan Dekat sekali. pemandangan yang indah ketika kalian melihat meraknya, bukan melihat saya ya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak kelas 1. Halo, senang ke sekolah kita. Iya, di sini ibu berperan sebagai apa coba? Ada tongkatnya, ada sayapnya. Peri gitu. Siapa yang tahu sebenarnya apa? Ibu peri. Nah, di sini ibu menggambarkan tokoh yang penyayang dan bijaksana. Yeay. Oke, kalau boleh ya, ada yang pernah nonton film Wicked? Ada? Oke, boleh sebagai Glinda. Hi, good morning everyone. My name is Glinda. I love to help people who need help from me. So, do you want to be my friend? Yes, okay, do you want to be my friend? I am so glad to be your friend too, ya. Kita nanti ketemu di kelas, ya. Ibu atau Glinda ini memiliki sifat yang baik, dia senang menolong dan senang berteman dengan siapa saja. Oke, terima kasih Ibu Sari dan Bu Risma. Selanjutnya ada tim dari Frozen. Ya, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Kita dari grup Frozen. Ibu sebagai Elsa Frozen dan teman ibu, ya Ibu Sarah sekarang sebagai Anna Frozen. Ya. Tahu nggak karakter baik dari Anna Frozen apa ya? Ada yang tahu karakter baiknya Anna siapa? Anna itu Berat. sifatnya tangguh, pemberani, juga ceria. Oke, iya itu tadi dari Anna Frozen. Kalau Elsa Frozen ada yang tahu? Ya, dia itu memiliki kekuatan yang pertamanya dia tidak sukai. Jadi karakternya atau moral value-nya kalian harus berani menghadapi rasa takut. Terima kasih. Yeay, sama-sama. Thank you Anna Elsa. Oke, the last one is the most cute ya. Hasil dari Frozen Food ya ini. Perkenalkan kami dari kelompok Desa Industri. Kenapa Desa Industri? Ada yang gendut, ada yang kurus, ya. Cuman kita ketinggalan benderanya ya, penjaganya itu ya. Indonesia hebat. Diikuti. Indonesia hebat. Dengan penuh semangat. Saya berjanji untuk. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta berakhlak mulia. Dua. Belajar dengan sungguh-sungguh dan terus mengembangkan diri setiap hari.
berkarakter dengan membiasakan kebaikan berkarakter dengan membiasakan kebaikan dan menghargai sesama. dan menghargai sesama. 4. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan. orang lain dan lingkungan. 5. 5. Berkontribusi untuk sekolah, Berkontribusi untuk sekolah, keluarga, keluarga, bangsa dan negara. bangsa dan negara. Ya, itu komitmen murid. Sekarang komitmen orang tua. Ya, mungkin guru juga ya, karena di rumah juga punya anak ya. Oke, ikuti saja ya Bapak Ibu. Peran orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan dan kelancaran MPLS Ramah. Maka orang tua juga berkomitmen. Komitmen orang tua SDN 268 Panyilekan. Komitmen orang tua SDN 268 Panyilekan. 1. Memberi dukungan dan motivasi. 1. Memberi dukungan dan motivasi. Berikan semangat dan dukungan positif Berikan semangat dan dukungan positif agar anak percaya diri mengikuti MPLS. 2. Mendampingi di awal kegiatan. 2. Mendampingi di awal kegiatan. Antar dan jemput anak di hari pertama. Antar dan jemput anak di hari pertama. Serta pastikan anak hadir tepat waktu. Serta pastikan anak hadir tepat waktu. 3. Menjalin komunikasi dengan sekolah. 3. Menjalin komunikasi dengan sekolah. Bersinergi dengan sekolah, panitia dan guru Bersinergi dengan sekolah, panitia dan guru untuk mendukung perkembangan anak. untuk mendukung perkembangan anak. 4. Menanamkan nilai dan karakter positif. Menanamkan nilai dan karakter positif. Tanamkan nilai kejujuran, Tanamkan nilai kejujuran, disiplin, sopan, santun, disiplin, sopan, santun, tanggung jawab dan rasa hormat. tanggung jawab dan rasa hormat. 5. Mengawasi penggunaan media sosial. 5. Mengawasi penggunaan media sosial. Bimbing anak menggunakan media sosial secara bijak, Bimbing anak menggunakan media sosial secara bijak, aman dan bertanggung jawab. aman dan bertanggung jawab. 6. Memperhatikan kesehatan anak. 6. Memperhatikan kesehatan anak. Pastikan anak cukup beristirahat, Pastikan anak cukup beristirahat, makan bergizi, dan membawa bekal sehat serta air minum. membawa bekal sehat serta air minum. 7. Mendukung kemandirian anak. 7. Mendukung kemandirian anak. Latih anak untuk mandiri, Panas. Latih anak untuk mandiri, percaya diri dan berani, percaya diri dan berani, bersosialisasi dengan lingkungan baru. bersosialisasi dengan lingkungan baru. 8. Mendoakan yang terbaik. 8. Mendoakan yang terbaik. Doa orang tua adalah kekuatan terbesar Doa orang tua adalah kekuatan terbesar bagi keberhasilan dan keselamatan anak. bagi keberhasilan dan keselamatan anak. Orang tua hebat, anak cerdas, sekolah bermartabat. Orang tua hebat, anak cerdas, sekolah bermartabat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Ibu Bapak Guru. Acara demi acara sudah terlaksana. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Alif Nur Rahman SPDI. Kami persilakan. Sebelum berdoa, silakan untuk merapikan terlebih dahulu. Biar Panas, apa yang Nek. kita doakan, Kan riuhan biar apa yang kita cinta itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa Pokoknya Ta'ala. jongkok dulu panas menjongkok. Saudara Ibu, untuk yang beragama Muslim, silahkan berdoa sendiri.
kepercayaan masing-masing. Mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, kegiatan kita lagi dari awal sampai akhir mendapatkan kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Tangan amin. Tangan lagi ya. Alhamdulillah. Ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa melaksanakan segala aktivitas dengan ridho-Nya, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Syakur, permudahkanlah kami untuk saling mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, untuk saling menyayangi, dan menjadikan kami anak-anak yang soleh dan soleha, mengajarkan kepada kami kebaikan, mengajarkan kepada kami akhlakul karimah. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Alim, Ya Aziz. Ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-halal min rizqi wa afiyatan wa ajran fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa barakatan wa rahmatan fid darar. Allahumma inna fi shabaab. Allahumma faqihhu fid-din wa 'alim bit-ta'wil. Allahumma faqihhu fid-din wa 'alim bit-ta'wil. Allahumma faqihhu fid-din wa 'alim bit-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alif yang telah mendukung bacaan doa kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melaksanakan foto bersama. Silakan kita buat formasi untuk Bapak Ibu semuanya di depan murid-murid kita ya, anak-anak kita semua ya. Di sela-selanya mungkin ya. Pak Ridwan, jongkok di belakang, di pinggir-pinggir boleh. Benderanya bawa aja nggak apa-apa. SDN 268 panggilkan. Rame. Oke, boleh kembali lagi ke boleh pundak kita masuk ke ruang mutu. Ikuti ya. Di sini ada kelas berapa sisanya? Kelas 3. Sekarang udah naik kelas 3 dan kelas 4 ya. Ya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Kita bergiliran untuk menuju ruangan kelasnya supaya tidak bertabrakan dan tidak macet ya. Jadi kita antri dulu. Semuanya tertidur di Putri, kamu mana? masing-masing.
Tatarak biru. Tatarak biru itu Ya. Orang tua sepatunya udah antrean deh. boleh siapa yang menunggu di panggung terlebih dahulu. Sebelum nanti pelaksanaan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada jam 9. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelas 3. Kelas 3 boleh mengikuti akan dengan Selamat masuk. dan akan ditemani oleh Ibu Tri, anak saudara, dan siapa yang ditemani oleh Ibu Guru yang sangat cantik luar biasa ini ya. Selamat bersenang-senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sekolah Terus bersinergi kayaknya itu gitu. Kalau zaman dulu kan kalau orang tua kita mah kalau anaknya dihukum misalnya cerita mamanya, mama aku tadi dihukum sama guru, kenapa aku tadi telat, dimarahin ya anaknya, dimarahin ya. Iya, kalau sekarang gimana, siapa yang gurunya nanti sama mama dia ke Komnas gitu ya. Enggak semua, itu mah sana semua enggak ya. Nah, ini mungkin gitu ya, ini mah sudah menjadi fenomena katanya, walaupun di sekolah kita mah mudah-mudahan tidak ya. Nah, jadi mama konfirmasi, anak itu kalau dihukum dia pasti bela diri, benar? Iya, dia tidak akan menceritakan apa yang sebenarnya, tapi dia pasti menutupi. Kalau dia nggak nyalahin temennya, dia nyalahin gurunya. Makanya mama ya apa di rumah konfirmasi. Ada loh orang tua itu dapat laporan sama anaknya, mama aku tadi dipukul sama si A. Saya itu ya sudah di sekolah mana dari si A cerekan. Tiba-tiba ayahnya si A tidak terima, datang beli. Nah, ini yang kadang-kadang membuat karakter anak, ya anak kan nyontoh kita ya. Oh boleh ya marah-marah di sekolah, kita di sekolah dia marah-marah juga ke temennya. Ya, nah jadi lebih baik itu tabayun, bapak tabayun bilang ya ke guru, dan tidak usah menjudge dulu. Dan guru juga manusia, perlu dihargai. Orang teknik anaknya kan guru, tapi nggak percaya kan guru teh apa yang terjadi. Tidak akan mungkin anak kita mendapatkan yang terbaik ya, karena berkahnya hilang ketika kita menghargai guru. Insya Allah berkahnya berkah untuk anak kita, kebaikan orang tua akan menjadi 1000 kebaikan untuk anak kita. Itu sudah dijamin sama Allah ya. Jadi saya sensitif sekali dari ibu guru ke bapak guru, ulah sekali-kali nyontoh orang kali bisa namanya ibu guru teh itu di depan anak. Nah itu tanpa sadar kita mencontohkan ke anak bahwa boleh memaki orang yang lebih tua, memaki orang yang memberi ilmu yang setiap hari membimbing kita. Nah, ya jadi lebih baik oh gitu ya nah ya konfirmasi ke gurunya, nggak usah mencak-mencak dulu ya, betul kan ya. Oke bu, guru-guru di sini insya Allah bagus ya, mau ayah
ngomong guru kelas 1 kelas 2 kelas 5 kenapa kita ayah ngomong-ngomongkan diri ya insya Allah. Nah ini manfaatnya ya Bu ya, mudah-mudahan anak-anak kita tuh mudah untuk beradaptasi. Wajar kalau ada yang masih nangis, sahabat ya mah ya, gak apa-apa, anak tuh ada mood-moodnya, tinggal nanti bagaimana jaga mood. Nah salah satu caranya bangunnya, biasakan bangun pagi. Kalau anak tiap cara biasa bangun itu yang kadang-kadang moodnya teh hilang. Biasakan dia sarapan pagi. Kenapa? Karena sarapan itu membuat dia tenang, perutnya nggak keroncongan gitu ya. Nah dari malam dia cerita malam kan diobrolin atau sampai besok sarapannya mau apa, nanti sama mama dibikinin gitu, dibikin deh kumaha pada mama coba deh bagian ya, bagian bapak mah butuh ibunya, hasil si ibunya ya supaya bahagia kumaha Bu, uang belanjaan kumaha Bu, alhamdulillah. Oke lanjut Pak. Nah ini hari pertama tadi ya, permainan dan sebagainya, kami mengenalkan budaya 5S, insya Allah ini budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini seperti mudah gitu diucapkan, tapi dilaksanakannya perlu pembiasaan, perlu niat, gitu ya. Bagaimana mungkin anaknya bisa kalau mamanya enggak 5S ya, dimulai dari kita. Ayo nak senyum nak, kenapa? Senyum bikin kita betul Bu. Coba sekarang senyumnya tapi sama kiri kanan ya, jangan yang satunya enggak. Coba ya senyum 6 detik. Kenapa 6 detik? Karena dengan 6 detik itu akan sampai aura senyum kita itu kepada orang lain. Jadi jangan kurang dari 6 detik. Coba yuk sama-sama yuk senyum yuk. Nah itu kan ada 4, 5, 6. Tapi kalau senyum yuk mas senyum teh mulai tidak lokal pasar ya kan, coba kalau nanti Bu, guru SDT senaman awet muda ya, kata orang ya Bu, tapi asal sering bilang gitu buat sama-sama awet lu kak awet namanya ya mungkin kalau sama anak itu teman udah gajian senyum, mau belum gajian senyum, mau ada utang senyum gitu kan. Ternyata itu teh resep awet muda ya. Nah kalau suka mendengarkan podcast atau ceramah-ceramahnya Ibu siapa? Dahlan ya, Isah Dahlan ya, itu beliau memang neurolog kan, jadi neurolog yang mengaitkan dengan ilmu keagamaannya, agama Islam itu kayak nyambung banget gitu. Masya Allah, sering-seringnya dengar kayak gitu. Kita sebagai istri nih dengan suami itu banyak banget manfaatnya ya. Bagaimana kita tuh kadang-kadang lupa senyum kepada suami, bagian amang nawe gitu ya. Jadi akhirnya bapak-bapak cari senyum yang lain di negara lain di kamar yang lain kan bahaya ya Bu ya. Mendingan kita jadi kalau bangun tidur senyumin dulu bapaknya, bapak bebek mulai dulu gitu ya, senyumin dulu suaminya. Nanti kalau nggak sempat, kalau kamu pergi foto yang manis kirim ke papa, selamat pagi. Saya juga melaksanakannya loh, kan tadi saya pakai bunga-bunganya tak kirim, ini putri bunga tapi benar, jadi cinta itu harus dipelihara seperti kebun kan, harus disiram, harus dipupuk gitu. Jadi kita kadang-kadang lupa bikin hal-hal baru, bikin hal-hal seru, bikin hal-hal yang baru ya kan, sehingga dikasih ke suami, jadi suami itu mencari kebahagiaan di tempat yang lain ya Pak ya, enggak bapaknya. Nah ini ada beberapa kegiatan, diantaranya ada jelajah keliling sekolah untuk mengenal ya, biasanya itu suka bikin kayak games gitu ya, atau kunjungan ke kelas-kelas, ke ruang-ruang. Nanti masing-masing ruangannya punya penanggung jawab, misalnya berkunjung ke ruang kepala sekolah, anak-anak ketua saya nanti pada nanya
orang tua, insya Allah nanti kita tanggal yang depan ya, oh kan tanggal 22 bukan 1, berarti ada undangan ya dia. Nah nanti saya juga mengundang tim ULD, unit saya di Sugiliti dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tapi dia akan memberikan materi semacam parenting gitu ya, bagaimana kita perannya sebagai ayah, sebagai ibu untuk mendampingi anak-anak kita yang sedang menghadapi masa adaptasi gitu ya, adaptasi dari sekolah yang tadinya hanya nyanyi, makan gitu enggak, tiba-tiba masuk ke sini ya sekolah yang nanti diajarin baca, nulis, hitung gitu ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya silakan ya, namanya Pak Fahmi, insya Allah hari Rabu tanggal 22 nanti berkumpul ya. Kemudian gerakan Indonesia Asri, apa itu asri? Amat, kan, nya indah ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur, sekolahnya enak enggak? Apanya yang enak? Lingkungannya. Pertama kita tidak di jalan raya, betul? Iya, coba lihat SD yang di jalan raya, laurnya ya, jadi itu mah was-wasnya lebih tinggi ya enggak tuh, tiba-tiba anak kita nyebrang gitu ya, ayo dia berdiri gitu ya. Di sini alhamdulillah ya, apalagi sebentar ada kelurahan dekat masjid juga gitu, alhamdulillah harus disyukuri ya. Terus sekolah kita juga alhamdulillahnya tidak bising, betul nggak dekat pabrik, nggak dekat kereta. Coba yang sekolahnya dekat kereta terus kita bunyi lagi gitu ya. Terus apalagi kalau yang dekat pabrik atau yang dekat jalan raya gitu ya, wah sebentar-sebentar ada lewat bis lah, ada apa gitu ya, Masya Allah, itu harus disyukuri. Kemudian alhamdulillah sih dengan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah, kita upayakan semakin lama semakin membuat anak nyaman gitu ya. Dan juga pemerintah sekarang alhamdulillah ke sekolah negeri ini juga memberikan bantuan baik berupa mebel ya, perbaikan, pembangunan, alat-alat elektronik gitu ya, sekarang udah mulai canggih-canggih. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dengan sekolah swasta, sekarang sekolah negeri nggak terlalu kalah ya. Iya, apalagi kan kita gratis kan. Iya, coba kalau di swasta bayar pertama berapa? Oh, juta ya. Terus kita lagi bulanan ya, ratusan ribu, ada yang juta juga. Belum lagi makannya, belum lagi jemputannya ya. Masya Allah, jadi harus disyukuri. Cuma Bapak Ibu, kalau dulu waktu kurikulum 2013 itu bukunya dikasih yang kelas 1 dan 2. Jadi pilih nanti kenapa nggak dikasih. Nah aturannya sekarang, nah bukunya itu jadi barang modal. Barang modalnya apa? Barang yang harus ada di sekolah. Jadi kami hanya meminjamkan, nanti di akhir tahun dikembalikan. Nanti ya, kalau dipinjamkan nanti baliknya benar-benar lagi ya. Kalau misalnya copot ya dari dulu gitu ya, jangan sampai kabur gitu, kasihan nanti anak yang berikutnya pakainya yang rusak ya. Oke, berikutnya ini permainan edukatif ya, kemudian ada mewarnai. Nanti Bapak Ibu guru selalu akan share ya, guru kelas 1 berarti gurunya nanti akan share misalnya perlu apa, mau nggak mama misalnya kayak membawakan alat tulis, mau ya nggak keberatan kan ya, nah itu makan untuk anak-anak mama ya. Nah penting nih diberi nama, setiap barangnya dikasih nama, karena namanya anak kelas 1 yang pakaian ya, yang nanti ke bawah temannya. Jadi kalau misalnya ada barang anak mama hilang atau ada barang temannya ke bawah, bapak misalnya sampai rumah lihat ini punya si A misalnya, konfirmasi aja ke gurunya. Nah kadang-kadang nanti jadi syukur dong, orang tua tadi sangkana anaknya teh ngambil punya anaknya gitu. Kayak saya dulu pernah kejadian, padahal namanya anak apalagi mirip ya pensil mah 2B semua kali itu jadinya harejo, yang berkasar sama gitu baru lebih tidur jadi
itu kan nggak sengaja, jadi kita konfirmasi. Tapi kalau berulang, ya jangan sampai ya, jangan sampai kalau berulang. Nah, kita harus konfirmasi dulu, anak kita jadi terbiasa ambil punya temennya. Nah, kan jadi penyakit gak bagus ya. Pokoknya mah kita untuk anak nggak usah yang disumput-sumput gitu ya. Kalau kita memang ingin terbuka ya tinggal minta, kamu bisa nggak ya ngobrol berdua, ya tinggal atur waktunya ya. Berikutnya, nah ini ada storytelling, nanti disesuaikan dengan kemampuan anak ya. Kemudian ada edukasi apa namanya, hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah sekolah kita kalau di Kecamatan Panyenlekan menurut tim kesehatan lingkungan termasuk sekolah yang bersih katanya ya. Nah saya kemarin sudah 3 atau 4 tahun ini melaksanakan zero waste. Apa itu? Memilah sampah dari rumah. Jadi anak-anak wajib bawa tumbler, bawa tempat makan. Kalaupun misalnya ada MBG ya sudah, nggak bawa bekal juga nggak apa-apa, yang penting minum. Bawa air minum, karena minum itu penting ya, Bapak dan Ibu, penting sekali. Minimal 2 liter dalam sehari ya. Jadi kalau bawain anak minum minimal 1 liter, karena nanti untuk yang berikutnya bisa di rumah diingatkannya anaknya minum. Kemudian nitip minumnya jangan dalam botol kemasan ya, masukin ke dalam tumbler. Misalnya Bapak Ibu mau ngebeturin makan nih, nah si plastik misalnya bungkus kue gitu ya, bungkus roti itu simpan dulu di rumah, masukin makanan aja ke makanannya, jadi dia tidak bawa sampah ke sekolah. Bisa ya? Bisa. Mudah-mudahan. Terus tumblernya nanti kalau misalnya dia pecah pakai lagi gitu untuk mengurangi sampah, karena kan susah sekarang ya bawa sampah. Dan kita ajarin lah di rumah ada sampah untuk yang basahnya, untuk yang keringnya, sehingga nanti terbiasa. Bisa ya Maya? Oke. Nah ini hari keempatnya pendidikan karakter, pencegahan bullying, sopan santun berkomunikasi, kegiatan literasi dan numerasi. Nitip mah untuk yang bullying ini kita harus paham ya, namanya bullying itu apa. Kalau dia sekadar ejek-ngejek sehari sekali saja mungkin bullying, tapi kalau sudah berulang ya, misalnya anak-anak kita disebut si BO misalnya gitu ya, si mas atau tega ya harinya guys gitu teh, itu bisa jadi bullying itu ada verbal, ada non verbal, ada yang kata-kata saja, ada yang perbuatan juga, ada yang dua-duanya ya. Nah ini kita harus pahami. Tapi ketika anak bilang mama aku tadi dibully, belum tentu ya, belum tentu itu bully. Makanya kita punya tim KPPK, dan alhamdulillah ketua IIS ya, sekarang jadi ketua MPLS. Jadi nanti kalau misal setelah dilaksanakan konfirmasi dengan guru kelas, sudah diupayakan oleh guru kelas tapi masih juga belum selesai masalahnya, boleh ke Bu Iis sebagai KPPK. Bu Iis juga punya tim ya, ada Pak Cecep, ada Bu Isti gitu ya, nanti bisa diobrolkan. Kalau masihnya belum, bisa juga baru nanti ke saya ya. Nah jangan tiba-tiba nyampe ke dinas ya, kadang-kadangnya mah masalahnya mama di rumah mah hari anaknya manis kawe nya mana lanjut tiba-tiba bilang ke papanya papanya kemana sama langsung ke dinas. Kadang-kadang nanti pas malu sendiri ya, jangan ya. Nah kita kan punya prosedur, guru kelas dulu, guru kelas kemudian ke KPPK, kalau belum beres juga baru ke KPPK ke kepala sekolah ya. Kita juga ada komite ya, komitenya Mama Kemsa. Nanti mudah-mudahan di tanggal 22 dia bisa hadir, nanti dikenalkan ya. Oke, sampai jam berapa Bu Is? Nah ibu-ibu, untuk sementara mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Intinya mah MPLS di sini mudah-mudahan tidak ada jauh dari perpeloncoan
Mudah-mudahan mama sabar untuk anak yang masih belum mood, dibuat moodnya, dibikin dia bahagia, diajak ngobrol. Anak sekarang harus diajak ngobrol, titik main HP nak ditirangannya, pakai biasa mah bikin kesepakatan, mau jam berapa, mau hari apa, gitu ya. Jangan dibiarkan anaknya hanyut dalam berlian HP ya, oke? Insya Allah mama bisa. Mungkin itu saja dari saya. Udah ngisi fakta integritas sudah? Oke. Terima kasih atas kepercayaan Ayah Bunda. Mudah-mudahan sabar ya menghadapi anak-anak kita. Jangan lupa doa Quran surat Ibrahim ayat 30 ya. Nah, diamalkan. Kita doakan untuk anak kita. Mungkin itu saja. Bu Is ada yang mau sampaikan? Enggak, Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan materi sosialisasi MPLS Ramah 2026. Ibu dan Bapak, apapun yang ada di grup di-share oleh Bu Penti, silakan Ibu dan Bapak membacanya, karena apa yang disampaikan itu adalah nanti kegiatan untuk berikutnya, dan apapun programnya yang barusan Ibu sampaikan secara singkat sudah Bu Penti di hari Minggu kalau nggak salah atau Sabtu sudah di-share. Mudah-mudahan semua orang tua membacanya karena itu wajib Ibu ya. Dan terima kasih pada Ibu dan Bapak yang telah mengisi fakta integritas, tapi ini ada yang kurang. Di absen ada 45, tadi fakta integritas hanya 41, berarti ada 4 orang mahasiswa yang belum mengisi fakta integritas. Nanti yang belum saya tunggu di sini. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi MPLS Ramah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bu. Besok anak-anak bisa ke sekolah dengan semangat yang lebih ya Bu ya. Kalau sekarang mungkin bangunnya kurang semangat, mudah-mudahan besok anak-anak lebih semangat bangun pagi-paginya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pamitan Ibu biasa Pak ya, Ibu berdiri semua kita Wante, sok sakit nih. Dia. Sil.